Sekitar pukul 3:12, beberapa bis dan truk yang membawa seluruh pasukan berangkat dari Halim menuju kawasan Menteng dan sampai di lokasi pada pukul 4 dini hari. Penyerangan ke rumah Jenderal Nasution dilakukan dengan skala pasukan yang jauh lebih besar dibanding yang lainnya, yakni berjumlah 100 orang. Setelah berhasil mengamankan pasukan penjaga, pasukan ini dengan cepat bergerak masuk ke dalam rumah Jenderal Nasution. Mendengar suara langkah kaki, Nasution dan istrinya terbangun. Di balik sela pintu, istrinya mengintip, disusul Nasution. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pasukan. Sehingga diberondonglah kamar Jenderal Nasution dengan tembakan bertubi-tubi. Sementara itu, ibu dari Jenderal Nasution yang kaget mendengar suara tembakan bergegas masuk ke kamar anaknya yang bersebelahan. Sayangnya, pada saat itu, anak Jenderal Nasution yang bernama Ade Irma yang kebetulan sedang ada di kamar itu terkena tembakan di punggungnya. Melihat pasukan Cakrabirawa yang terus mengeluarkan tembakan, Nasution lalu disuruh oleh istrinya untuk kabur melalui tembok samping rumahnya. Begitu Nasution naik pagar, dirinya terlihat tak tega meninggalkan Ade Irma yang ada dalam pangkuan ibunya. Namun dirinya kemudian ditembak oleh salah satu pasukan dari pos pengawasan keamanan. Tapi pelurunya meleset. Beruntung dirinya berhasil melompat ke rumah sebelah meskipun mengalami sedikit cedera. Ternyata penembak tidak tahu siapa yang dia tembak, sehingga Nasution pun tidak dikejar. Sementara itu, istri Jenderal Nasution mencoba menghubungi dokter untuk menyelamatkan nyawa Ade Irma anaknya. Namun rupanya jaringan telepon telah diputus. Istri Jenderal Nasution lalu mengatakan bahwa Nasution suaminya sedang berada di luar kota. Sementara di belakang rumah, Letnan Pierre Tendean yang menyadari ada kegaduhan lalu segera keluar dan membawa sebuah senjata. Namun dalam sekejap, ia berhasil dilucuti. Tendean lalu mengaku bahwa dirinya adalah Nasution. Pada awalnya, para pasukan tidak percaya. Namun karena waktu yang terbatas, sementara sasaran mereka belum juga ditemukan, Tendean pun akhirnya dibawa ke lubang buaya untuk dieksekusi. Scene berpindah pada pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Ahmad Yani yang berjumlah kurang lebih 1,5 kompi. Pasukan dibagi menjadi 3 grup. Yang pertama bertugas menjaga di belakang rumah, yang kedua bertugas di depan rumah, sedangkan grup ketiga bertugas masuk ke dalam rumah. Mereka bisa dengan mudah masuk dikarenakan pengamanan di rumah Jenderal Ahmad Yani tidak terlalu ketat. Mereka lalu melakukan interogasi terhadap pembantu Yani. Namun karena ketakutan, pembantu itu tidak bisa menjawab. Di saat yang bersamaan, datanglah Edi, salah satu putra Yani yang kebetulan sedang mencari keberadaan ibunya. Melihat kesempatan itu, Edi lalu diminta oleh pasukan penculik untuk membangunkan ayahnya. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Bo, ke belakang saja, cepat. Edi yang masih polos tentu saja menurut. Ia kemudian kembali masuk untuk membangunkan sang ayah. Tak berselang lama, Yani kemudian keluar dari kamarnya dengan masih menggunakan baju tidur. Raswan kemudian menyampaikan maksud dan kedatangan mereka, yakni hendak memanggil sang jenderal untuk menemui presiden saat itu juga. Yani kemudian berkata bahwa dirinya ingin mandi dan berpakaian terlebih dahulu. Akan tetapi, Raswan membantah dengan mengatakan tidak perlu mandi, bahkan tidak perlu mengganti pakaian. Mendengar jawaban itu,
Jenderal Ahmad Yani menjadi sangat marah. Ia kemudian memukul salah satu pasukan dan kembali masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Melihat itu, Raswan yang emosi lalu berteriak kepada Sersan Gejadi yang kemudian segera membabi buta melepaskan tembakan ke arah Jenderal Ahmad Yani. Tembakan tersebut langsung menewaskan Yani saat itu juga. Mereka kemudian menyeret jenazahnya keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, mereka kembali ke lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Suprapto berjumlah 19 orang. Alasan berjumlah pasukan lebih sedikit adalah karena rumah beliau tidak dijaga. Malam itu Suprapto memang belum tidur. Sama seperti penculikan jenderal lainnya, Suprapto diminta untuk segera menghadap presiden tanpa memberi kesempatan untuk berpakaian. Suparman dan pasukannya lalu memaksa Suprapto masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke lubang buaya. Kejadian berbeda terjadi di rumah Jenderal Parman. Pagi itu, Jenderal Parman dan istrinya terbangun oleh suara gaduh di luar. Mereka mengira itu adalah maling. Namun, setelah dicek, ternyata itu adalah pasukan Cakrabirawa yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Kedatangan mereka yakni hendak menjemput sang jenderal untuk menghadap presiden. Mendengar itu, Parman lalu bergegas masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, diikuti oleh istrinya yang merasakan resah di mana para pasukan itu secara tidak sopan ikut menyelonong masuk ke dalam. Sebelum pergi, Parman membisikkan istrinya untuk menghubungi Ahmad Yani. Parman berpikir dirinya ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Namun, begitu istrinya akan mengambil telepon, salah satu anggota Cakrabirawa kemudian lantas merusak dan mencabut teleponnya. Melihat hal itu, Parman terkejut dan menolak diajak oleh Cakrabirawa. Tak mau ambil pusing, lalu pasukan Cakrabirawa menyeret Parman untuk masuk ke dalam mobil yang kemudian pergi menuju ke lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Sutoyo berjumlah kurang lebih 30 orang. Kemudian seperti halnya dengan modus operasi terhadap penculikan jenderal yang lain, grup ini dibagi menjadi 3. Yang pertama menempatkan diri di depan, dan kemudian yang kedua menempatkan diri di belakang rumah, dan yang ketiga melakukan penculikan. Tak berselang lama, mereka berhasil membujuk Sutoyo untuk keluar dari kamarnya dengan alasan akan memberikan surat dari presiden. Saat pintu dibuka, beliau langsung diringkus dan diikat. Kedua tangannya di belakang kepala dan menutup kedua matanya. Setelah itu, beliau didorong masuk ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Pasukan yang bertugas menculik Jenderal Haryono berjumlah kurang lebih 18 orang. Karena tidak ada penjaga, pasukan penculik dapat dengan mudah masuk ke rumah Haryono. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Jenderal Haryono mencoba bersembunyi di kamar belakang dan mematikan semua lampu. Pasukan itu lalu menggeledah setiap kamar untuk menemukan sang jenderal. Ketika beberapa pasukan masuk ke dalam kamar belakang, Haryono mencoba merampas salah satu senjatanya. Namun naas, percobaan itu gagal dan sebuah tembakan beruntun mengenai tubuh sang jenderal yang kemudian menewaskan beliau saat itu juga. Kemudian tubuhnya diseret dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Kemudian scene berpindah ke pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Panjaitan yang berjumlah kurang lebih 50 orang.
Setelah melewati pagar besi di sekitar rumah, pasukan penculik kemudian memasuki ruangan di bawah tangga, menyandra para pembantu dan dipaksa untuk menyebutkan di mana kamar majikannya. Para tentara secara brutal menembaki sisi ruangan untuk menimbulkan suara bising, berharap Jenderal Pandjaitan segera keluar. Suara tembakan tersebut membuat seluruh anggota keluarga terbangun karena mengira rumahnya sedang dikunjungi oleh pencuri. Anak Jenderal Pandjaitan yang tidur di kamar bawah bersama saudaranya yang lain mencoba melakukan perlawanan. Namun naas, mereka justru tewas ditembak. Tulang, jangan menyerah tulang. Martamu nih, oh. Leleng. Sementara itu di lantai 2, istri Jenderal Pandjaitan mencoba mengintip apa yang terjadi di lantai bawah. Dan ia melihat pasukan berseragam Cakra Birawa di lantai 1. Pasukan itu berteriak memaksa Jenderal Pandjaitan agar segera turun. Pada awalnya, Pandjaitan menolak. Namun karena adanya ancaman bahwa keluarganya akan dibunuh, Pandjaitan pun akhirnya turun. Dengan berseragam rapi, Jenderal Pandjaitan turun dan beliau terlihat pasrah atas apa yang akan terjadi padanya. Mereka lalu membawa sang jenderal untuk masuk ke dalam mobil. Ketika sampai di halaman depan, Jenderal Pandjaitan meminta waktu untuk berdoa. Namun karena waktu yang tinggal sedikit, salah satu tentara memukulnya. Pandjaitan berusaha melakukan perlawanan. Namun naas, tubuh sang jenderal diberondong oleh peluru yang membuat Pandjaitan tewas seketika. Jenazahnya kemudian diseret dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Mendengar suara tembakan, polisi Sukitman mencoba mendatangi sumber suara. Namun belum sempat ia mendekat, ia sudah dihadang oleh pasukan Cakra Birawa yang langsung melucuti senjatanya. Sukitman kemudian diangkut ke dalam truk bersama mayat Jenderal Pandjaitan ke lubang buaya. Sekitar pukul 4.30, Komandan Jenderal Umar yang mendapat laporan penculikan tiba di rumah Jenderal Nasution. Lalu diikuti oleh 5 tank yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. 2 tank digunakan untuk menjaga rumah Nasution, sedangkan 3 lainnya dikerahkan untuk memburu pasukan penculik. Namun sayang, ketiga tank itu tidak berhasil membututi kecepatan truk pasukan penculik yang sudah terlebih dahulu menghilang menuju lubang buaya. Empat orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Seluruh pasukan penculik berhasil sampai di lubang buaya pada pukul 5:15 pagi. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan lainnya dan menyampaikan laporan bahwa operasi militer G30S telah berhasil dilaksanakan. Sementara itu, salah satu saksi mata penculikan, Basuki Rahmat, kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Maijen Soeharto di rumahnya. Di lokasi lubang buaya, para jenderal dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan keterlibatan mereka sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Namun, para jenderal itu menolak sehingga membuat orang-orang PKI menjadi marah. Mereka beramai-ramai menyiksa ketiga jenderal yang masih hidup itu dengan sangat kejam dan tak manusiawi. Tendean juga mengalami penyiksaan yang sama kejamnya dari orang-orang PKI karena ia tidak mau menunjukkan keberadaan Jenderal Nasution, majikannya.